Halo semuanya, balik lagi di channel Bedzabdiel. Dan gue mau nanya deh, pernah gak sih lo ngerasa bersalah padahal cuman karena lo buat orang lain kecewa? Padahal ya lo gak salah, lo cuma lagi capek atau lo lagi gak sanggup aja. Tapi tetap aja di kepala lo kayak ada suara, duh dia pasti kecewa deh. Gue jahat gak sih? Harusnya gue iyain aja tadi. Dan akhirnya lo malah ngerasa stres sendiri. Dan kalau lo relate, tenang aja. Ini bukan karena lo lemah, tapi karena lo itu manusia. Dan ini ada penjelasannya. Dalam psikologi ada konsep dari Carl Rogers yang namanya need for positive regard. Artinya, kita semua tuh ya punya kebutuhan dasar untuk disukai, untuk diterima, untuk dianggap orang baik. Masalahnya, kita jadi mikir, kalau orang lain kecewa sama gue, berarti gue bukan orang baik. Padahal, ya itu asumsi doang. Lalu, di sini muncul yang namanya conditions of worth. Nah, ini bahaya sih. Kenapa? Karena kita mulai percaya bahwa gue berharga kalau gue nggak ngecewain orang. Jadi, kita hidup pakai standar orang lain, bukan standar kita sendiri. Dan kalau standar itu nggak terpenuhi, boom. Muncul rasa bersalah, muncul anxiety, muncul overthinking jam 2 pagi. Belum selesai, ada satu konsep lagi dari Charles Horton Cooley, yaitu looking glass self. Sederhananya, kita ngelihat diri kita, tapi dari mata orang lain. Jadi, kalau lo ngerasa orang lain kecewa, lo langsung mikir, berarti gue gagal, berarti gue orangnya buruk. Padahal realitanya, belum tentu juga dia mikirnya segitunya. Kadang itu cuma ada di pikiran lo sendiri. Nah, ini juga makin diperkuat karena dari kecil, menurut Lawrence Kohlberg, kita banyak stuck di tahap good boy atau good girl. Dimana di tahap ini kita ngerasa gue yang baik kalau bikin orang lain senang. Dan otomatis gue yang jahat kalau gue ngecewain orang lain. Makanya tiap kita bilang enggak, rasanya kayak kita lagi jadi penjahat nasional. Padahal kita cuma nolak ajakan doang. Kalau dipikir-pikir, lucu juga ya. Kita takut banget ngecewain orang lain, tapi sering banget kita ngecewain diri kita sendiri. Capek tapi maksain, gak mau tapi iyain, butuh istirahat tapi tetap bantu orang. Dan lama-lama, yang hilang siapa? Diri lo sendiri. Makanya di psikologi dan di pekerjaan sosial, ada satu konsep yang penting banget, yang sering banget gue bilang, yaitu hak asertif. Artinya, lo punya hak untuk hidup sesuai dengan pilihan lo, termasuk hak untuk ngecewain orang. Iya, gue ulang ya, yaitu hak untuk ngecewain orang. Karena realitanya, lo gak bisa bikin semua orang senang, dan itu juga bukan tugas lo juga. Menjadi orang baik, bukan berarti lo harus bilang iya. Kadang menjadi orang baik itu justru berarti lo jujur sama diri lo sendiri. Jadi, mulai sekarang, kita coba pelan-pelan ya. Gak usah langsung berubah drastis, tapi mungkin dari hal kecil dulu aja. Kalau misalnya lo lagi gak sanggup, coba bilang, maaf, gue gak bisa. Dan stop di situ. Gak usah banyak drama, gak usah over-explain, simple. Dan lihat, hidup lo bakal pelan-pelan jadi lebih ringan. Dan ya, menurut kalian gimana? Kalian lebih sering takut ngecewain orang lain, atau justru sering ngecewain diri kalian sendiri? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, tapi relate dan tetap ada basis ilmunya, jangan lupa subscribe di channel Bedzabdiel. Dan ya, sampai ketemu di video berikutnya.